Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Thayyibah dari kelompok 4. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya, yaitu Diah Kartika Putri, Bayu Rinata, Aini Amanda, dan Ifah Talita. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Islam historis dan pemikiran Islam dan metode studinya. Sebelum kami mempresentasikan materi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Solheri SPD MPD selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Metode Studi Islam yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi kami pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Diah Kartika Putri, yaitu tentang kelahiran Islam dan budaya Arab pra-Islam dan Islam sebagai produk budaya. Kepada Diah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Kartika Putri dari kelompok 4. Ingin menjelaskan mengenai materi Islam historis. Sebelum saya lanjut menjelaskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Solheri SPD MPD, serta saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai materi Islam historis. Islam historis adalah Islam yang dianut dan yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh dunia mulai dari masa Rasulullah hingga saat ini. Islam yang benar adalah Islam yang berpanutan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika Islam yang benar yaitu diajarkan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Islam normatif, maka Islam yang senyatanya ada di kalangan masyarakat inilah yang disebut Islam historis. Jadi Islam historis adalah Islam bersejarah atau yang terkait karena ruang dan waktu. Karena itu Islam historis adalah Islam yang sebenarnya terjadi yang diamalkan manusia atau masyarakat terkait dengan konteks ruang dan waktu, kapan dan di mana suatu ajaran Islam diamalkan oleh suatu umat. Islam historis muncul juga karena suatu pemahaman, yaitu pemahaman setiap individu dalam masyarakat tentang kajian Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut dengan pemikiran Islam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi kelahiran Islam dan budaya Arab pra-Islam. Kelahiran Islam. Agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam ke seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abu Muthalib yang wafat pada saat berdagang dan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab yang wafat saat beliau berusia 7 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Hingga pada akhirnya 17 Ramadan, beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian budaya Arab pra-Islam. Budaya Arab pra-Islam adalah suatu kebudayaan yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan cara hidup orang-orang Arab yang berkembang di daerah Jazirah Arab. Sebelumnya muncul agama Islam dan biasanya disebut dengan kebudayaan jahiliyah. Kebudayaan jahiliyah di mana orang-orang pada saat itu benar-benar tidak berkemanusiaan, kejam dan kasar. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam
sering disebut bangsa jahiliyah yang dianggap tidak manusiawi. Namun di sisi lain bangsa Arab pulalah yang telah membesarkan ajaran Islam. Kebudayaan Arab pada saat itu adalah warisan yang diturunkan oleh leluhurnya terdahulu dari generasi ke generasi. Kebudayaan itu berkembang turun-temurun yang kebanyakan dari kebudayaan bangsa Arab adalah orang yang dianggap tidak manusiawi. Bangsa Arab pra-Islam identik dengan bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah yang dianggap sebagai bangsa terbelakang, yang diartikan sebagai masa kebodohan atau kehidupan barbar. Namun, sebenarnya yang dimaksud dengan bangsa jahiliyah adalah bahwa ketika itu orang-orang Arab tidak memiliki otoritas hukum, kitab suci, dan nabi. Yang dimaksud dengan jahiliyah ternyata menyangkut kondisi bangsa Arab pada saat itu, yang tidak memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan mereka, sehingga kehidupan jahiliyah sering dikaitkan dengan zaman kebodohan, tidak manusiawi, dan kejam. Saya akan lanjut menjelaskan materi yang kedua, yaitu Islam sebagai produk budaya. Islam yang dihubungkan dengan kebudayaan berarti cara hidup atau way of life yang juga sangat luas cakupannya. Di sini Islam dilihat sebagai realitas sosial, yakni Islam yang telah menyejarah, meruang, dan mewaktu. Islam yang dipandang sebagai fenomena sosial bisa dilihat dan dicermati. Yang dimaksud kebudayaan Islam adalah cara pandang komunitas Muslim yang telah berjalan, terlembaga, dan tersosialisasi dari kurun waktu ke waktu, satu generasi ke generasi yang lain, dalam berbagai aspek kehidupan yang cukup luas, tapi tetap menampilkan satu bentuk budaya, tradisi, seni yang khas Islam. Biasanya ruang lingkup studi budaya tidak lepas dari beberapa faktor yang mencakup manusia, pengaruh lingkungan, perkembangan masyarakat, serta lintas budaya atau cross-kultur. Keunikan Islam dan peradaban Islam terletak pada kokohnya landasan budaya dan peradaban ini berdiri dan bersandar. Salah satu penyebaran Islam di Indonesia adalah melalui perangkat budaya. Dalam penyebaran Islam di Jawa, Wali Songo memiliki peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya Jawa. Mereka menghasilkan karya-karya kebudayaan sebagai media penyebaran Islam untuk memperkenalkan unsur-unsur budaya baru hasil akulturasi Islam dengan budaya Jawa itu. Para wali melakukan pengenalan nilai-nilai baru secara persuasif dan terkait dengan persoalan-persoalan yang sensitif seperti bidang kepercayaan, para wali membiarkan perangkat budaya adalah bentuk investasi masa depan bagi umat Islam Indonesia dalam menghadapi dinamika keberagaman yang penuh warna. Perangkat budaya ini merupakan sumber etik moral dan pijakan kultural bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam sebagai produk budaya dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sebagai kebudayaan Islam, manusia berlandasan pada nilai-nilai tauhid. Budaya akan berguna untuk melindungi ataupun membantu masyarakat untuk mengolah alam yang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Ajaran Islam yang ditanamkan melalui perangkat budaya ini mau tak mau menyisakan warisan agama lama dan kepercayaan yang ada, yang tumbuh subur di masyarakat pada waktu itu. Baiklah, terima kasih kepada Diah Kartika Putri yang telah menjelaskan tentang kelahiran Islam dan budaya Arab pra-Islam dan Islam sebagai produk budaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ifah Talita, yaitu tentang Islam sebagai realitas sosial
dan Islam sebagai ilmu. Kepada Iva Talita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Baiklah, saya Iva Talita akan menjelanjutkan penjelasan materi dari dia. 3. Islam sebagai realitas sosial. Islam sebagai realitas sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Pada zaman dahulu, sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antar agama dan masyarakat. Islam dalam kehidupan sosial sangatlah penting. Masyarakat tidak akan bisa sejahtera tanpa adanya agama Islam yang menjadi panutannya. Karena di dalam Islam terdapat aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Masyarakat akan berperilaku baik jika agamanya juga baik. Maksudnya, agama mempengaruhi perilaku masyarakat karena adanya aturan-aturan agama yang membimbing manusia menjadi lebih baik. Islam sebagai realitas sosial tentu melarang pemaksaan satu pendapat. Islam menganjurkan untuk menghargai pendapat orang lain. Islam di kehidupan sosial juga menganjurkan saling menghormati antar umat beragama dan saling tolong-menolong walaupun berbeda agama. Gambaran dan fenomena manusia beragama sebenarnya tidaklah semudah dan sesederhana seperti yang biasa dibayangkan oleh banyak orang. Perlu adanya kemauan dan kesadaran manusia dalam mempelajari tentang Islam, supaya Islam dapat bermanfaat di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangatlah penting dalam berkehidupan di masyarakat sosial supaya masyarakat tidak melakukan hal-hal negatif. Begitupun dengan sebaliknya, Islam juga membutuhkan hubungan sosial, karena manusia juga tidak hidup tanpa bantuan orang lain. Islam pun tidak akan berkembang tanpa adanya hubungan sosial. Jadi, kesimpulannya Islam sebagai realitas sosial, yaitu Islam menganjurkan sikap toleransi, saling tolong-menolong antar umat beragama dalam berhubungan sosial. 4. Islam sebagai ilmu. Praktik Islam sebagai ilmu dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam hubungan ini terdapat sejumlah pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: pertama, islamisasi dapat dilakukan dengan cara menjadikan Islam sebagai landasan penggunaan ilmu pengetahuan tanpa mempermasalahkan aspek ontologis dan epistemologi ilmu pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dipermasalahkan. Kedua, islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam konsep ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Asumsi dasarnya adalah ilmu pengetahuan tersebut tidak netral, melainkan penuh muatan nilai-nilai yang dimasukkan oleh orang yang merancangnya. Dengan demikian, islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Ketiga, islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui penerapan konsep tauhid dan arti seluas-luasnya. Tauhid bukanlah dipahami secara teosentris, yaitu mempercayai dan meyakini adanya Tuhan dengan segala sifat kesempurnaan yang dimilikinya, serta jauh dari sifat-sifat yang tidak sempurna, melainkan tauhid yang melihat bahwa antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, dan manusia dengan segenap ciptaan Tuhan lainnya adalah merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dan semua itu merupakan wujud tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Keempat, islamisasi ilmu pengetahuan dapat pula dilakukan melalui inisiatif pribadi, melalui proses pendidikan yang diberikan secara berjenjang dan berkesinambungan, yaitu yang terjadi adalah sejak kecil ke dalam diri seseorang sudah ditanamkan jiwa agama yang kuat, praktik pengalaman, tradisi, keagamaan, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ifah Talita yang telah menjelaskan tentang Islam sebagai realitas sosial dan Islam sebagai ilmu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Rinata, yaitu tentang kalam dan fikih. Kepada Bayu Rinata dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasinya, yang mana saya akan membahas tentang pemikiran Islam dan metode studinya. Yang pertama yaitu teologi atau ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud-wujud Tuhan atau Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, untuk menetapkan kerasulan dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya. Adapun faktor dari dalam ilmu kalam yaitu mengajak kepada tauhid dan kenabian, dan juga golongan-golongan tentang kepercayaan tauhid. Yang selanjutnya ada persamaan ilmu kalam dengan filsafat, yaitu sama-sama menggunakan akal dalam eksplorasi kebenaran dan sama-sama mengambil argumen dari luar Islam seperti Yunani, Persia, dan lain-lain. Adapun perbedaan dari filsafat dan ilmu kalam. Yang pertama yaitu mutakalimin, yaitu lebih dahulu percaya kepada pokok persoalan dan mempercayai kebenarannya. Sedangkan filsafat lepas dari pengaruh-pengaruh dari kepercayaan-kepercayaan tersebut. Selanjutnya dari segi pembinaannya. Ilmu kalam timbul berangsur-angsur, sedangkan filsafat merupakan persoalan yang terpisah-pisah. Selanjutnya saya akan membahas tentang fikih. Fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum, dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Adapun fikih menurut Taqiyuddin Al-Nabhani yang memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu fikih dalam hukum syariat, yang kedua fikih dalam kitab, yang ketiga fikih dalam akal, yang terakhir fikih dalam ijma. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bayu Rinata yang telah menjelaskan tentang kalam dan fikih. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aini Amanda. Dan materi ini adalah materi terakhir kami pada presentasi kami pada hari ini, yaitu tentang tasawuf dan filsafat. Kepada Aini Amanda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Amanda ingin melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama tasawuf. Dari sisi istilah, pengertian tasawuf manusia yang memiliki keterbatasan berupa mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tasawuf kerap diidentikan dengan sufi atau orang yang bertasawuf. Yang kedua, filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa pengertian dari filsafat itu yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, upaya spekulatif, rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik. Yang kedua, upaya untuk melukiskan realita akhir dan dasar secara nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan. Yang terakhir, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan. Baiklah, sampai sini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aini Amanda yang telah menjelaskan tentang tasawuf dan filsafat. Materi tadi adalah materi terakhir kami pada kesempatan kali ini.
Selanjutnya adalah pembacaan doa sebagai penutup presentasi kami pada kesempatan kali ini, yang akan dipimpin oleh Bayu Rinata. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jika masih banyak kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mewakili saya dan teman-teman saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah sampai di ujung presentasi. Alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tibabah. Selesai. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.